Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fit dharain amin. Wafatu Khadijah utawi iki iku mertenaaken wafate Siti Khadijah. Zuwaju Saudata lan garwane Kanjeng Nabi kelawan Siti Saudah. Wa Aisyata lan Siti Aisyah radhiya moga-moga ngridhoi sapa Allah Gusti Allah anhunna Siti Khadijah, Siti Saudah lan Siti Aisyah. Keterangan tentang wafatnya istri Kanjeng Nabi dan kemudian pernikahannya beliau dengan Siti Saudah dan Siti Aisyah. Fasanatul Asyurati ing dalem taun kang ke-10 minan nubuwati kang tetep saking kenabiane Kanjeng Nabi. Tuwfiya dan pundut Tuwfiyat dan pundut sapa as-sayyidatu Khadijah yaitu Sayyidah Khadijah. Fahazina mangka susah alaiha ingatase sedoe Siti Khadijah sapa ar-rasul utusan sallallahu alaihi wasallam huznan kelawan susah syadidan kang banget li'annaha karena setuhune Sayyidah Khadijah li'annaha karena setuhune Sayyidah Khadijah iku kanat ana sapa Sayyidah Khadijah iku tuhibbuhu demen sapa Sayyidah Khadijah ing Kanjeng Nabi wa tamna'u lan nyegah sapa Siti Khadijah anhu saking Kanjeng Nabi ada Quraisy ing pilarane wong Quraisy ada Quraisy ing pilarane wong Quraisy. Fatazawwaja mangka nggarwani mangka nikah ba'da wafatiha. Fatazawwaja mangka ngrabi sapa Kanjeng Nabi ba'da wafatiha ing dalem sawise wafate Sayyidah Khadijah bisaudata kelawan Siti Saudah. Ba'da antuhufiya ing dalem sawise den pundute ba'da antuhufiya ing dalem sawise den pundut anha saking anha saking Saudah sapa zaujuha suamine Saudah. Wa kanat lan ana sapa Siti Saudah iku qad amanat teman-teman iman sapa Siti Saudah billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Wa khalafat lan nulayani sapa Siti Saudah aqaribaha ing pira-pira kerabate Siti Saudah. Wa ba'da syahri lan ing dalem sawise sewulan aqada ngakadi wa ba'da syahrilan ing dalem sawise sewulan aqada ngakadi sapa Kanjeng Nabi ala Aisyah ta ing atase Siti Aisyah binti Abi Bakr Siddiq kang dadi anak wadone Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa hiya lan utawi Siti Aisyah iku fi sabiati ing dalem umur 7 taun min umriha saking umure Siti Aisyah. Walam yatazawwaj lan ora tahu
kawin sapa Kanjeng Nabi, lan ora pernah nikahi sapa Kanjeng Nabi bikron ing perawan ghairuha kang saliyane Siti Aisyah. Wa dakhala lan ngumpul sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Siti Aisyah fil Madinati ing dalem Madinah. Fil Madinati ing dalem Madinah. Pada tahun ke-10 dari kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dikatakan tahun-tahun ini merupakan amul khuzni, tahun kesusahan. Dikatakan demikian karena pada tahun ini beberapa orang yang selalu menjaga beliau, yang sangat peduli dan sangat sayang kepada beliau, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah istrinya, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Makanya ini merupakan satu pukulan yang sangat luar biasa bagi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di tahun yang ke-10 kenabiannya beliau, ya, tahun ke-10 kenabiannya Kanjeng Nabi, istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Merupakan sesuatu yang manusiawi apabila beliau merasa sangat kehilangan, merasa sangat sedih, ya, karena kita tahu bahwasanya Siti Khadijah adalah salah seorang istri yang sangat mencintai dan menyayangi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Siti Khadijah juga termasuk salah satu orang yang menjaga Kanjeng Nabi dari setiap cacian, hinaan, dan juga ancaman dari mereka orang-orang Quraisy. Makanya ini merupakan pukulan yang sangat besar, duka cita yang sangat mendalam, yang sangat dirasakan oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu. Nah, kemudian setelah wafatnya Siti Khadijah, tidak lama kemudian fatazawwaja ba'da wafatiha bisaudata ba'da an tuwfiya anha zawjuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang perempuan yang bernama Saudah, di mana Saudah ini adalah seorang perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Saudah juga termasuk Ummul Mukminin, salah satu istrinya Rasulullah, yang ketika beliau sudah wafat, beliau tetap komitmen untuk tetap menjadi istrinya Kanjeng Nabi. Makanya di dalam Nadhom Aqidatul Awam namanya itu ada kan, ya, siapa saja istri-istrinya Kanjeng Nabi selain Khadijah. Nah, di situ antis inis watin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyil muqtafa Aisyatun wa Hafsatun Saudah. Ya, jadi Saudah ini adalah seorang janda yang pada waktu itu suaminya meninggal dunia dan akhirnya dinikahi oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau sudah menyatakan iman kepada Kanjeng Nabi, iman kepada Allah, bahkan wa khalafat aqribah. Siti Saudah ini termasuk salah seorang perempuan yang berbeda dengan keluarga-keluarganya, yang mana keluarga-keluarganya itu masih belum menerima agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena sudah berkomitmen, sudah memilih agama Islam beserta suaminya, dan kebetulan suaminya meninggal, akhirnya Siti Saudah diambil istri oleh Kanjeng Nabi.
Nah, wa ba'du syahrin aqada ala Aisyata binti Abi Bakrin Siddiq. Sebulan berselang Rasulullah kembali meminang seorang perempuan. Kali ini yang dipinang oleh Kanjeng Nabi adalah putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, yang mana beliau juga ya, selain Asma, beliau juga punya anak perempuan yang bernama Aisyah. Nah, Siti Aisyah ini diambil istri oleh Kanjeng Nabi. Riwayatnya ini banyak ya, kil dan kolnya itu banyak, jare kie. Kalau menurut kitab yang ada di sini dikisahkan bahwa Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Aisyah pada waktu itu usianya 7 tahun. Tidak tahun. Nah, ini kadang yang akhirnya menjadi serangan dari orang-orang yang tidak senang dengan Kanjeng Nabi, yang menganggap Kanjeng Nabi senang bocah cilik. Nah, ini makanya riwayat ini juga masih dipertentangkan, ya, masih ada khilaf, iya apa enggak sih umur segitu beliau menikah dengan Siti Aisyah. Nanti saya kasih linknya lah di grup Ponpes, biar tahu, biar wawasanmu itu terbuka. Jangan nanti kamu punya menjadi orang tua, punya anak perempuan, wah satu saya nikahin nih, kenapa Siti Aisyah aja nikahnya 7 tahun. Wah, jangan begitu. Anak perempuan juga punya masa depan ya, sejajar dengan laki-laki. Nah, ini karena yang meriwayatkan, nanti coba deh kamu cari hadis-hadisnya ini yang menceritakan tentang pernikahan antara Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah. Itu dan satu orang perawinya tuh yang meriwayatkannya siapa? Hisham bin Urwah. Sedangkan Hisham bin Urwah yang waktu itu menceritakan kronologis pernikahan Kanjeng Nabi, ya, menceritakan hal tersebut pada saat beliau berada di Irak dan usianya sudah 71 tahun. Jadi ada kemungkinan kalau orang 71 tahun kan ingatannya sudah mulai berkurang, jadi kayak umur semono lah. Ya, nanti nggak bisa ini lagi ya. Jadi ini bukan berarti Kanjeng Nabi itu senang sama anak kecil, bukan. Makanya ini diperdebatkan ya, menjadi serangan terutama oleh kalangan-kalangan yang tidak suka oleh baginda Nabi. Kanjeng Nabi kamu konon. Wah. Tapi keterangan berikutnya itu memang betul. Walam yatazawwaj bukran ghairaha. Kanjeng Nabi tidak pernah menikahi perawan kecuali Siti, karena sebagian dari istri-istrinya Rasulullah itu bukan perawan. Sebagian dari mereka itu sudah pernah bersuami. Siti Khadijah sudah bersuami, ya, meninggal. Siti Saudah, Siti Hafsah, sebagian besar di antara istri-istrinya Rasul itu sudah bersuami tapi mati, ya. Hanya Siti Aisyah yang masih perawan. Makanya di situ katanya kalimatnya kan walam yatazawwaj bukran ghairaha, dan Rasulullah tidak pernah menikahi perawan, ya, selain Siti Aisyah. Dan di situ juga dilanjut wa dakhala biha fil Madinah. Rasulullah baru menggauli Siti Aisyah pada saat beliau sudah berpindah tempat dari Mekah ke, jadi di Madinah itu mulai itunya tuh, ngumpulnya tuh, ya. Kalau menurut bahasanya pakai ini ya, sengaja Rasulullah biarkan dia bermain-main dulu, ya. Ya kayak dene sampean lah, wong umur 7 tahun biasanya apa sih, eksoan, coklakan,
Mungkin ya kayak gitu aktivitasnya. Tapi yang jelas kalau berbicara tentang masalah usia pernikahannya Siti Aisyah dengan Rasulullah itu banyak perdebatan. Ya, saya juga nggak begitu berani. Apa iya sih udah 7 tahun tuh? Karena ada yang mengatakan ya, terutama dari beberapa ulama-ulama yang peduli dengan suara perempuan, ya perkiraan Siti Aisyah sebenarnya menikah dengan Rasulullah antara usia 18 dan 19 tahun. Abidah ya. Abidah sudah umurnya 27 tahun. Berarti belum waktunya. Nanti kalau sudah umur 50 tahun. Nah, makanya setelah itu Kanjeng Nabi mengalami kesedihan yang teramat dalam, ya, sedih yang sangat luar biasa karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, yakni Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Mata tufiat as-sayyidatu Khadijah. Kapan Siti Khadijah itu sedo? Jawabannya pada tahun ke-10 kenabiannya Rasulullah. Oke. Nomor 2. Mata tazawwaja bi Saudah. Kapankah Rasulullah menikahi Siti Saudah? Ba'da wafati setelah wafatnya Siti. Lebih mungkin Siti Khadijah masih urip toli nikah maning langsung di Bandung. Kapana umruha mata tazawwaja bi Aisyah. Kapan Rasulullah meminang Siti Aisyah? 1 bulan setelah wafatnya Siti. Kapana umruha, berapa usia Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah? 7. Hal tazawwaja bikran ghairaha. Apakah Rasulullah pernah menikahi seorang perawat selain Siti Aisyah? Tidak. Karena hanya Siti Aisyah yang dinikahi secara perawat oleh Rasul. Oke. Aina dakhala biha? Fi mati. Ini yang siap-siap untuk didukul, jawabannya kencang sekali nih. Al-khulasatu utawi iki kurikasan. Wa fi sanatil ashirati ku dalam tahun kang ke-10. Tuwfiat sedo sapa as-sayyidatu Khadijah sayyidah Khadijah. Fatazawaja maka bojo sapa Kanjeng Nabi ba'daha ing dalem sawise sedo Siti Khadijah saudata ing Siti Saudah thumma Aisyata maka duli ing Siti Aisyah fissabiati wahia lan utawi Siti Aisyah iku fissabiati ing dalem umur 7 min umriha saking umure Siti Aisyah. Wa dakhalalan ngumpul sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Siti Aisyah fil madinati ing dalem Madinah. Wafatu abnihi summa qala wallahu a'lam bissawab. Nanti kalau saya lama-lama kayak semalam ngobrol terus, padahal saya ngaji juga gak lama. Al-Fatihah. Rabbi fa'ufana bibarkati wa bina husna bihurmati wa amisna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'ufana bibarkati wa